Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, para hadirin, bapak-bapak, jemaah Majelis Taklim Al-Ihsan, insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mari kita buka kajian kita ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan barokah surat Al-Fatihah, ilmu yang kita kaji pada malam hari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi. Wa khususan ila musannif hadha al-kitab li Syekh al-Imam Syekh Salim bin Hadrat ثم إلى حضرة إلى شارح هذا الكتاب لشيخ الإمام الشيخ نواوي بن منجل الأندلسي، ثم إلى حضرة إلى جميع مشايخ خصوصا إلى شيخنا عبد الله فقيل إذا شيخنا مالك بزرع وشيخنا عبد ثم إلى حضرة لجميع مجلس المشايخ التي يتهمل كيف اسمه جزيك السلام على سبيلك يا مهدي الراشدين. ثم إلى حضرة إلى جميع ولي تعالى بإمكان مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، خصوصا إلى روح سلطان أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، والشيخ الحسن الشاملي، والشيخ عاطف النقشبندي، والشيخ القاسم الجنيدي، والشيخ أحمد الرفاعي، والشيخ الفتاوي القرني حسن نصر، والسيد سيد محمد بن علي الملك الحسني، ثم الجميع والسيد الجواد بن وليد قادر خصوصا عبد الحسين بن أبو بكر الأسود قدم سيدنا حضرة الله أبي عمر الرشادي جدي سيد عبد الرحمن الرشيد وسلم وسلم على البداية والجنيدية وزيدين وسلام وسلم. ثم إلى حضرة إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا، شيء لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشفاء الأمني والمدد بالمسلم اللهم اشفيها شفاء عاجلا من الغالب وصبرا من الألم. شيء لله لنا ولها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana nih? Mengumpulkan jenazah. Apa? Mengumpulkan jenazah. Minimalnya menguburkan jenazah itu ya? Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqallut dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba' wa akmaluhu qamatun wa bastatun wa yudha'u khattuhu 'ala turab wa yajibu tawjihuhu ila al-qiblah.
pasal menjelaskan tentang mengubur jenazah, menguburkan jenazah. Aqallut dafni, minimalnya dalam menguburkan jenazah al-qabri itu adalah hufratun, lobangan, taktumu raihatahu, yang bisa menutup baunya jenazah. Jadi menguburkan mayat itu minimalnya, yang penting ketika mayatnya dikubur dalam tanah, baunya tidak sampai keluar. Satu. Yang kedua, wa tahrusuhu minas sibah, menjaga si mayit dari dimakan hewan buas. Jadi jangan terlalu terlalu ke atas sehingga nanti ketika ada anjing atau hewan-hewan buas yang pemakan daging bisa mengkeduknya kemudian dimakan sama dia. Jangan sampai. Minimalnya hewan-hewan seperti itu tidak menjangkaunya lah, tidak menjangkau, dan baunya juga tidak tembus keluar. Itu minimal. Kemudian jadi yang bisa menjaganya dari hewan buas. Wa huwa yaqau ala kulli ma lahu nabun, itu setiap hewan yang memiliki siung. Yaghdu bihi wa yaftarisu, yang bisa menemukan jenazah. Wal wajibu minal qabri, yang penting ketika menguburkan itu yang wajib ya, adalah ma yamna'u zuhura raihatal mayyit, yaitu dengan sekira ketika dikuburkan itu baunya tidak keluar sehingga tidak menyakiti orang-orang yang masih hidup. Jadi orang yang masih hidup kalau ke kuburan, ini baunya bau bangkai dari mana, ternyata nguburnya kurang dalam, nah itu tidak boleh, dosa. Wa yamna'u nafsas sab'i lahu wa yaquluhu, dan juga bisa mencegah hewan buas yang mengeduknya kemudian memakannya. Wa kharaja bil hufra, dikecualikan dari al hufra, lobangan, yaitu ma law wudi'al mayyitu ala wajhil ard aw bana 'ala al ard haitsu lam yata'adzar al hafru wa illa kafa. Kalau seumpama tidak bisa dikuburkan, entah itu karena mungkin tanahnya sangat keras sekali sehingga nggak bisa dikuburkan, ya kan? Maka karena mungkin tanahnya tanah bebatuan, nggak bisa. Kalau orang hidup di sini itu tanahnya batu semua, nggak bisa untuk dikedukan tanahnya. Maka bana alal ard, maka boleh juga dia membangun pemakaman di atas tanah. Mayatnya baru di tanah ini, kemudian dibangun kanan kirinya tembok, berarti jangan di tembok yang tebel. Yang penting baunya itu nggak bisa keluar dari tembok tadi, nggak bisa keluar ke sana. Haitsu lam yata'adzal al-hafu wa illa kafa. Falau mata fi safinatin intadharu wusuliha ila sahil, kalau seseorang itu meninggalnya di tengah laut, maka lebih baik menunggunya sampai di pesisir, sampai di pinggir laut, di pantai. Tunggu dulu, jangan dibuang ke laut dulu, ditunggu dulu sampai ke pinggir laut untuk dikuburkan di tanah. In koruban, itu dengan catatan kalau dekat. Tapi kalau jauh, wa illa, kalau jauh bagaimana?
ini perjalanan masih semingguan lagi. Ini kan kalau orang pelaut kan begitu ya, kapal berbulan-bulan bahkan. Wah ini kalau nunggu sampai di anu ya bosok ini Pak, apa namanya, mayatnya ini. Maka bagaimana? Fal masyhur, pendapat yang masyhur, kama nasu alaihi Imam Syafi'i, sebagaimana yang telah dinaskan oleh Imam Syafi'i, yaitu apa? Ay yushaddu baina lawhaini li alla yantafihu wa yulqi fil bahri li yasila ila sahil. Yaitu hendaknya si mayat tadi diikat di antara dua papan. Tujuannya li alla yantafihu, agar tidak terbuka. Wa yulqi fil bahri, dan dilemparkan ke laut, liyasila ila sahil, agar sampai ke apa namanya, pantai sahil. Wa in kana ahluhu kuffar, walaupun keluarganya orang-orang kafir. Waqad yajidul muslimun fayadfanuhu ilal qibla fayadfinuhu ilal qibla. Dan dia adalah seorang muslim, maka dikuburkan menghadap ke arah kiblat. Fa'in al-kaufihi, kalau seumpama tidak menggunakan papan yang menyebabkan mayatnya minggir ke pantai, maka mayatnya itu dilemparkan saja ke dalam laut. Kemudian mayatnya tadi dikasih sesuatu yang berat, wasaqaluhu binahwi hajarin, dengan seumpama batu, biar tenggelam. Ya, biar mayatnya itu tenggelam, tidak ngambang. Lam ya'sam, maka mereka tidak berdosa. Ya bisa, solusi tadi pakai papan tapi agak ribet ya kan. Atau yang kedua biar gampang lempar ke laut, Dimakan ikan. Dimakan ikan. Nanti makan ikan kan urusan nanti itu yang kedua. Yang penting mayatnya ini jangan sampai ngambang. Jadi makan ikan, di tanah juga dimakan sama cacing ya kan? Iya. Yang penting jangan ngambang. Gitu. Wa yusannu ayyasturul qabra inda dafni bi thawbin. Tapi jarang ini. Disunahkan menutup kubur dengan pakaian, wanahuhu, atau yang lainnya, atau kain. Kenapa? Li'annahu rubbama yang kasifa minal mayyit syai'un fayadharu ma yutlabu ikhfa'uhu rajulan kana al-mayyitu aw imra'atan wa huwa fiha akatu. Jadi disunahkan setelah menguburkan, disunahkan untuk menutup kuburan, khawatirnya nanti terbuka itu kuburan sehingga kakinya keluar, atau sehingga sesuatu itu yang harusnya tidak diketahui menjadi diketahui oleh orang lain, baik mayitnya laki-laki atau perempuan. Wa sunnatut dafni, sunnah menguburkan itu fi ghairil laili, jangan di malam hari. Wa sunnatut dafni, kesunahan menguburkan fi ghairil laili, pada selain malam. Nah ini nih, ada sebagian masyarakat kita ya yang dikuburkannya malam, meninggal maghrib di jam 12 malam Emang betul ada hadis yang mengatakan al-ajalu minasyaitan, al-ajalatu atau al-ajlu, terburu-buru itu dari setan, kecuali 3. Apa? Yang pertama adalah menguburkan jenazah. Yang kedua mengawinkan anak yang sudah waktunya menikah. Yang ketiga lupa saya. Ya intinya yang pertama tadi menguburkan jenazah. Kalau dia orang baik ya biar cepat bertemu dengan
kenikmatan kuburnya. Kalau di orang yang buruk lah ngapain bangkai di simpan-simpan kan gitu. Kalau di kitabnya begitu. Nah, kalau bisa jangan di malam hari. Tapi ya paling enggak nunggu lah ya sampai pagi. Kemudian waktu karahatis sholat dan waktunya makruh melakukan sholat. Kapan? Pada subuh. Pagi-pagi matahari belum muncul, pada subuh dikuburkan, jangan. Tunggu sampai matahari muncul. Yang kedua, ketika waktu istiwa, pas matahari dipancar di tengah-tengah langit. Sebelum zuhur itu pas pancar itu waktu istiwa. Itu enggak sunnah tidak menguburkan pada waktu-waktu itu. Kemudian yang ketiga, tidak pada asar. Ya, dikuburkannya tidak setelah asar. Waktu qara'ati sholat wajaza bila qara'atin tafnuhu lailan. Oh, bukan begitu. Bukan selain malam tadi salah. Sunnah menguburkan ketika di siang hari itu ya. Wa sunnatut dafni fi ghairi laili. Sunnah menguburkan fi ghairi laili di selain malam. Wa sunnatut dafni fi ghairi laili waktu qara'atis shalah. Wa sunnatut dafni fi ghairi laili waktu karahatis sholat. Oh, jadi gini, tadi salah. Sunnah menguburkan, kesunahan menguburkan di selain malam adalah waktu makruhnya sholat. Kayaknya ada teks yang salah, kitabnya nggak ada yang ada. Sudah, ini nggak usah dibahas. Takutnya ada yang salah tulisan, membingungkan. Sawaun qasadahu wa talabahu amla. Kalau di sini ada juga dan boleh tanpa hukumnya makruh menguburkannya di malam hari. Ini malah boleh juga di sini. Kan bertentangan dengan keterangan sebelumnya. Apa ada yang salah tulisan? Dan boleh juga menguburkan di sunnahnya itu menguburkan mayit tidak di malam hari, nunggu siang hari. Sunnahnya menguburkan mayit itu di selain waktu makruhnya sholat, bukan setelah subuh, juga bukan setelah asar, juga bukan ketika waktu istiwa. Tapi boleh menguburkannya itu di malam hari. Baik niat menguburkan di malam hari atau tidak, boleh saja. Tapi sunnahnya tidak di malam hari. Kalau di malam hari boleh. Gitu ya, paham ya? Ya. Kemudian waktu karahatis shalah, dan boleh juga walaupun sunnahnya tidak di waktu ini. Tapi kalau dikuburkan di waktu ini ya boleh-boleh saja. Dan boleh menguburkan di waktu-waktu makruhnya sholat, pada subuh, ketika pas matahari muncul, ketika matahari pas di tengah-tengah, pada asar, dan ketika tenggelamnya matahari. Betul. Idza lam yaqsudu, yang penting dia tidak mengincar, tidak kuburnya nanti aja, nunggu pada sholat. Nah, pada sholat asar itu namanya sengaja kalau begitu. Kecuali memang selesai memandikan, mengafani,
menyolatinya itu memang pada asar baru kelar, ya sudah dikuburkan nggak masalah. Memang tidak ngincar namanya, tahu ya? Tidak menuju waktu itu, tidak terjadwal. Dalam wa illa fala yajuz. Kalau dia ngincar, wah nanti dikuburkannya pada asar aja, lebih enak adem-adem. Nah, kalau begitu nggak boleh. Kalau ngincar itu namanya ngincar waktu, nggak boleh. Qala Sulaiman al-Bujairami, qauluhu fala yajuzu al-mu'tamad al-karaha. Ketidakbolehan ini menurut pendapat yang mu'tamad adalah makruh tanzih saja. Ini berlaku di selain haram kota Makkah. Kalau di kota Makkah kapanpun tidak ada waktu haram untuk menguburkan jenazah. Mau malam, mau pagi, mau siang, mau sore, mau waktu haram sholat, bebas. Kalau di Makkah, dan meninggal di sana itu sebuah kenikmatan, nikmat meninggal di Makkah itu. Adapun kalau meninggal di Mekah maka tidak ada kemakruhan, kapanpun dikuburkan, dikiaskan dengan sholat. Karena dulu kan kita bahas ya pada subuh, kemudian pada subuh sampai munculnya matahari, sampai naiknya matahari kira-kira 1 tombak, ketika waktu istiwa pas matahari di tengah-tengah langit, pada asar, kemudian ketika tenggelamnya matahari sampai sempurnanya tenggelamnya matahari. Itu kan waktu-waktu yang makruh atau yang haram digunakan untuk sholat, kan begitu. Nah maka menguburkan pun sama, tidak boleh dikuburkan pada waktu-waktu itu. Tapi tidak boleh tadi kalau ngincar. Tapi kalau seumpama memang selesainya jam segini ya nggak masalah, gitu ya. Masalahnya jam segitu, maka tidak masalah. Nah, ini berlaku pada selain kota Mekah. Kalau di kota Mekah mau kapanpun sholat, matahari baru muncul sholat nggak masalah. Matahari pas di tengah-tengah kita sholat nggak masalah. Gitu. Sholat pada asar sholat lagi nggak masalah. Kalau di Mekah nggak ada haram waktu untuk sholat. Dan orang yang meninggal di sana juga luar biasa, nikmat, jaminan syafaat Haji Mekah Madinah. Wa akmaluhu, sempurnanya menguburkan jenazah itu, sempurnanya adalah qamatun wa bastatun, yaitu seukuran orang berdiri dan melambaikan tangannya. Qamatun sak dedek wa bastatun lan sak pengawe, begitu istilahnya. Jadi orang itu berdiri tegak dan tangannya begini. Tak kelihatan. Jadi orangnya berdiri tegak dan tangannya sambil begini. Berarti kan dalam banget itu. 2 meter. Ya kan? Bisa 2 meter ya. 2 meter. Jadi kalau sekarang kalau saya sering nganter orang meninggal itu di makam mana itu, Semper ya. Itu hanya segini. Ya kan? 1 meter doang. Hah? 1 meter doang. Ya kan? Orang berdiri itu segini masih di atas kuburan itu segini ya. Di sini itu udah ukuran tanah yang kita injek itu segini. Jadi kuburannya pendek sekali tuh. Tapi nggak masalah. Ini kan sempurnanya. Berarti ketika kuburnya cuma segitu ya kurang sempurna kan gitu. Ya kan? Minimalnya kan tadi apa? Yang penting bisa menjaga mayit baunya tidak keluar. Yang kedua bisa menjaga mayit dari dimakan binatang buas. Itu penting itu. Kemudian qamatun wa bastatun, ya aku maron julun mu'tadil. Dan ukurannya ini laki-laki yang sedang, bukan yang pendek kayak siapa Ucok Baba, ya. Juga bukan orang yang tinggi kayak siapa, yang tinggi banget, nah, enggak begitu. Orang yang sedang lah. Ya.
juga bukan kayak Sahrul kan. Orang yang sedang, bukan tinggi-tinggi banget juga bukan, pendek banget juga bukan, sedang. Main basket. Kemudian wa yudha'u khadduhu 'ala turab, dan pipinya diletakkan di atas apa? Tanah. Di atas tanah. Gitu ya. Sunnah juga meletakkan mayat itu miringnya itu dari kanan menghadap kiblat. Kalau kiblat ke sana, maka kepalanya di sini, kakinya di sini. Berarti anggota kanannya itu yang di Bawah. bawah. Sunnahnya begitu. Sebagaimana sunnahnya orang ketika akan tidur. Ketika akan tidur kan sunnah menghadap kiblat dan menghadap ke arah kanan, kan begitu. Andaikan orang itu dikuburkannya di arah kiri, jadi kepalanya di sini, kakinya di sana, menghadap kiblat ke arah sana, berarti kan kirinya ya di bawah. Kepala di sini, kaki di sana menghadap kiblat, berarti kan bawahnya ya kiri, ya kan? Kalau seperti itu bagaimana? Dirubah lagi enggak? Dibuka lagi enggak kuburannya? Tidak perlu. Lam yumbas, tidak perlu dikeduk lagi, sebagaimana tawaqalahul mahalli, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Wa yudha'u khadduhu al-ayman ba'da izalatil kafni, dan diletakkan pipinya yang kanan setelah menghilangkan kain kafan. Maksudnya kan kain kafan kan begini, ya kan? Ini agak dibuka biar pipinya langsung ke tanah. Betul. Pipinya biar langsung ke tanah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bujairi. Diletakkan alat turab, langsung ke tanah. Ayyusannu ayyufti bi khabdihi ila al-ard wa ila nahwil lubnah, li'annahu ablagu fi idharid dhulli. Kenapa? Karena seperti itu, pipinya ditempelkan ke tanah tanpa ada kain kafan, itu lebih jelas akan kehinaannya si mayit. Jika kamu lahir dari sesuatu yang hina, maka dikuburkannya pun juga dengan cara yang hina. Jadi tidak ada sombong-sombongan jabatan pangkat, ya udah nggak kepake, itu sama di sini. Sama-sama nyium tanah semua. Kenapa li'annahu ablag? Karena seperti itu lebih nyata sekali fi idhari dzulli, dalam menampakkan kehinaan mayit. Wa yukrahu ay yaj'ala lahu firashun wa makhiddatun. Makruh membuat untuknya firas, telepek, lemek. Jadi mayitnya dikasih tanah, dikasih apa? Anyaman gitu loh. Tikar. Ya, tikar yang dari itu loh, apa namanya? Warna coklat apa jenenge? Pandan apa itu? Udah. Yang sering kadang dijual itu loh. Iya. Ya kan? Tikar. Pandan laut. Pandan laut boleh. Itu makruh hukumnya. Kloso tapi kelasa, tapi ya dari daun atau dari apa gitu loh ya. Itu nggak usah dipakein begitu, hukumnya makruh. Atau dikasih bantal juga makruh, ngapain? Makruh kasih bantal. Bos untuk dikasih kotak-kotak kayak orang meninggal Kristen itu dikasih apa jenis? Peti. Nah, peti itu juga makruh. Kayak apa namanya, kalau pakai peti itu kayak orang itu wah gitu loh. Kalau mayit itu hina, kok ditempatkan seperti itu? Nggak perlu kasih, apalagi kasur kan gitu, nggak perlu. Peti juga jangan, suntuk juga jangan. Lam yahtaj ilahi, yang tidak dibutuhkan.
Kenapa? Li'anna fi dzalika idha'atul mal, karena ngasih bantal, ngasih tikar, kemudian ngasih apa lagi tadi peti, itu sama saja menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta itu hukumnya haram. Daripada buat tikaran mayat, bukan mending buat sampean aja gitu. Amma idah pija ila sundukin linadwatil ard aw nahwiha karakhawatiha fala yukrah. Kecuali peti itu sangat dibutuhkan. Contohnya apa? Tanahnya itu sangat gembur sekali. Baru di kedua biur langsung longsor ambiar. Maka ya kalau seperti itu dibutuhkan peti. Nah, ada hajat. Ada hajat boleh dipakaikan peti boleh. Karena ada hajat. Kemudian dan andaikan dia wasiat untuk dipakaikan peti, nggak perlu dipakaikan peti, biarkan pakai kain kafan aja langsung ke tanah. Andaikan dia wasiat, nanti kalau saya mati pakaikan peti, nggak perlu dilaksanakan. Wa yusannu alla yusnida wajhul mayyit wa rijlahu ila janibil qabri wa dhahrihi binahwil lubnah. Dan sunnah untuk tidak menyandarkan mukanya mayit dan kedua kakinya pada samping kubur. Wa dhahrahu, dan tidak menyandarkan gegernya, punggungnya binahwil lubnah, dengan seumpama tanah. Nggak perlu dikasih ganjel-ganjel gitu ya. Kalau kita diganjel ya Iya. Sini enggak ya. Wa yusanu, dan disunahkan alla yusnida, hendaknya tidak usah menyandarkan wajhal mayit, mukanya mayit ya, warijlahu, dan kedua kakinya ila janibil qabri, pada samping kuburan. Gitu kan? Wa dhuhrahu, dan juga sunnah tidak menyandarkan punggungnya binahwil lubnah, dengan umpamanya labinatun ya, labinatun ini nata ya, nata kalau nggak salah. Dipinin bantal-bantalan mah. Iya, Kalau pakai tangan iya nih buletin gitu buat nyanggain dan biar nggak balik. Bata merah atau batu bata, nggak perlu gegernya disandarkan ke batu bata. Kemudian apa lagi tadi? Bahwa mayuk malu minatin, udah dijelasin. Jadi tidak disunahkan, sunnah untuk tidak menyandarkan gegernya pada batu bata. Batu bata yang bikas libinatun, libinah. Yaitu apa? Libinah itu apa? Sesuatu yang terbuat dari tanah itu kepel itu yang bulat. Jadi terbuat dari tanah, wajah mahu, dan mengumpulkan jadi satu labangun, menjadi satu bata. Atau hajarun, atau batu li'alla, yang li'alla yang kabah ala wajhi menakbah, supaya tidak menyusahkannya ala wajhi, ke wajahnya, atau yastarqa ala dhahri, supaya tidak menyusahkannya juga kalau tubuhnya itu ambruk, tidak menghadap kiblat, juga tidak terganjal. Karena tidur kita itu kan, ketika tidur sunnah menghadap kiblat. Tapi ketika tengah-tengah tidur, mau rumah, mau ke kiri, mau kemana, udah gak masalah. Yang penting pertamanya menghadap kiblat. Tadi mayat pun sama, ketika baru dikuburkan, yang penting dia menghadap kiblat. Masa nanti dia melumah atau ganti kiri-kiri seumpama gitu, itu
terus biarin itu sudah nggak jadi masalah. Yang penting ketika kita pas menguburkannya saja. Walau kana bi ardil lahdi aw syaqqa najasatun. Qala Syawbari wal wajhu ay al-qawi al-zahir yajuzu wadul mayyit 'alaiha mutlaqan. Wa yajibu dan wajib, lanjut, wa yajibu dan wajib taujihuhu ilal qiblah, dan wajib pula mengarahkan mukanya mayit itu ke arah kiblat. Mengarahkan mayit, madepake mayit ilal qiblat pada arah kiblat. Tanzilan munzalan musalli wa yukhadu min dhalika ada wujub istiqbal fil kafir wa yajuzu istiqbal wa istiqbal An'am al-kafiratul lati fi batniha janin muslimun nufihat fihi ar-ruh wa lam turja hayatuhu yajibu istiqbaluha al-qiblah liyakuna janin mustaqbilal qiblah lianna wajha janin ila dhahri ummih. Ini kalau seumpama ada suami istri yang ibunya ini kafir, bapaknya muslim, gitu ya. Maka ketika ibunya ini meninggal dunia dalam keadaan hamil, maka ibunya kan kafir. Dalam keadaan hamil bapaknya muslim, maka ibunya tadi ketika dikuburkan jangan menghadap kiblat, tapi membelakangi kiblat. Kenapa? Karena anak yang dalam kandungan yang mati juga itu anak itu menghadapnya ke arah belakang ibunya, sehingga ketika ibunya di membelakangi Ka'bah, maka anaknya menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Dan perempuan yang seperti ini dikuburkannya jangan di kuburan orang Islam, juga jangan di kuburan orang kafir. Dikuburkan di tengah-tengah antara kuburannya orang Islam dan orang kafir. Itu ya. Sendiri. Kenapa? Li alla yudfanal muslimu fi maqabiril kuffar. Tujuannya agar orang Islam tidak dikuburkan di kuburan orang kafir. Wa aksuhu, dan sebaliknya, jangan sampai ada orang kafir dikuburkan di pemakaman muslim ataupun orang Islam dikuburkan di pemakaman orang kafir. Kenapa? Ngaberi. Ngaberi itu apa? Mesakne wong Islami. Kalau si kafir disiksa, belok kena efeknya. Bukan si muslimnya sih nggak jadi tujuan, orang kafir yang itu, tapi kan ngefek gitu. Kalau seumpama satu rumah di sini berantem, kita di sampingnya, kita sih nggak kena masalah dengan berantemnya suami istri ini, tapi kan kita terganggu tidurnya gitu. Berisik banget sih gitu. Ya kayak begitu, berisik banget sih gitu. Fa'in lam tunfa fihi roh lam yajib istighbaru fi ummi. Kalau anaknya baru umur sebulan, 2 bulan, maka tidak wajib ibunya tadi dikuburkan mengungkuri kiblat. Kalau anaknya memang sudah waktunya ditiupkan roh, baru meninggal dunia, maka ibunya wajib dikuburkan untuk membelakangi kiblat. Kenapa? Li'annahu la yajibu istiqbaluhu hina na'am istiqbaluhu awla fa'in rujiyat hayatuhu lam yajustahmu. Betul, memang ketika menguburkan ibunya itu lebih utama menghadapkan anaknya itu ke arah kiblat, berarti ibunya membelakangi kiblat. Memang betul. Tapi fa'in rujiyat hayatuhu, jika anaknya itu masih bisa diharapkan akan kehidupannya, maka lamnya justafnu, nggak boleh anak itu dikuburkan malah bersama ibunya. Dibuka saja, disuap nggak apa-apa perutnya emaknya untuk mengeluarkan anaknya yang masih bisa diharapkan selamat.
Sobek nggak apa-apa untuk menyelamatkan anak, karena berharganya nyawa manusia itu. Bal yajibu, bahkan wajib syaqqa jawfiha menyobek perutnya, wa ikhrajuhu minhu, dan mengeluarkan anak tadi minhu dari si perempuan tadi. Walau muslimatan, walaupun jenazahnya ibunya itu perempuan yang muslimah. Kafir saja, yang ibunya muslim saja, ketika dia meninggal dunia anaknya masih dalam kandungan, kalau anaknya masih bisa diharapkan akan kehidupannya, wajib perutnya disobek untuk ngambil anaknya kok. Apalagi perempuan kafir, kan begitu. Paham ya? Karena apa? Berharganya nyawa manusia. Nggak boleh mengumpulkannya beserta anaknya, padahal anaknya ini masih bisa diharapkan kehidupannya. Faslun fima yujibu nafsul mayyit wallahu a'lam. Besok. Pertanyaan, silakan.